Kita sekarang di fase kehidupan dunia dan kita hidup di tempat ini, di bumi Allah, di saat ini, di udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semuanya merupakan amanat dari Allah. Terutama kehidupan kita akhir-akhir ini di negara kita yang tercinta ini, di mana berbagai macam cobaan mendera umat Islam, di mana berbagai macam fitnah menyerang kepada umat Islam, sehingga seakan-akan Allah sedang menyelenggarakan seleksi kepada umat Islam di Indonesia. Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memilih mana hamba-hamba yang betul berpegang teguh dengan tali Allah, dan mana hamba-hamba yang berpegang teguh dengan talinya syaitan dan hawa nafsunya. Kita hidup saat ini terdiri dari arwah, ruh dan jasad. Sebelum kita hidup di alam dunia ada disebut alam malakut, alam arwah, alam ruh. Tempat pertama kali Allah menciptakan sebagai makhluk untuk dihidupkan di alam dunia dengan jasadnya, dimasukkan ruh tersebut ke dalam jasad. Perlu diketahui bahwasanya al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kelompok-kelompok menyatu satu sama lain. Idza ta'araf minha i'talaf. Kalau mereka antara kelompok-kelompok ruh tersebut saling mengenal, saling mengetahui, saling memahami, maka mereka kumpul menjadi satu kelompok. Wa idza tanakara ikhtalaf. Kalau mereka tidak saling mengenal, maka mereka saling menjauh. Ketika Allah menciptakan di alam ruh, ada kelompok-kelompok yang mereka sudah saling mengenal, dan dikatakan bahwa kelompok itu akan saling mengenal dan saling berkumpul di alam dunia. Ketika mereka tidak saling mengenal dan berseberangan, maka di alam dunia pun mereka berseberangan. Kita sekarang hidup di alam dunia. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana keadaan kita, lihat di sekeliling kita, lihat teman-teman kita, lihat teman duduk kita, lihat pemikiran yang kita ikuti, lihat pendapat yang kita jalankan, lihat siapa tokoh yang kita idolakan, lihat siapa yang menjadi mempengaruhi pemikiran pendapat yang keluar dari lisan kita. Itu menunjukkan siapa diri kita. Itu menunjukkan hakikat siapa dirimu. Karena sesungguhnya kita sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah manusia tersebut terkelompok kepada orang-orang yang mulia, ataukah terkelompok kepada orang-orang yang menjadi pencari masalah di muka bumi ini. Maka dari itu, lihat sekeliling kita. Kemudian selain dari keadaan sekeliling kita dan diri kita sendiri, yang juga menjadi penting adalah panutan kita dan rujukan pendapat kita. Setiap manusia berpendapat, setiap manusia memiliki kemampuan menyampaikan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Maka yang menjadi rujukan itulah arah jalan hidupnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan hidayah bagi orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudara, di keadaan fitnah yang seperti ini, umat Islam seakan-akan terpecah dengan berbagai macam keadaan. Ulama dari golongan kaum muslimin sendiri, mereka terfitnah dengan berbagai macam fitnah yang ada. Bahkan fitnah tersebut tidak datang dari kalangan di luar Islam,
tapi fitnah itu muncul juga dari kalangan orang Islam sendiri. Bahkan di akhir zaman kelak dikatakan bahwasanya ulama pun bingung dengan keadaan dunia. Bukan hanya umat, ulama pun bingung dengan keadaan dunia. Ketika dia mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan Al-Quran, ketika dia mengeluarkan pendapatnya sesuai dengan hadisnya Nabi besar Muhammad SAW, orang-orang tersebut menjauh dari ulama. Orang-orang tersebut menjauh dari perkataan-perkataan ulama. Dikatakan ini orang fanatik, ini orang tidak bisa hidup, ini orang tidak bisa hidup toleransi, ini orang tidak bisa hidup dalam kedamaian. Padahal yang disodorkan adalah kalimat-kalimat Allah yang sudah pasti benar. Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya di akhir zaman kau dapati banyak sekali orang-orang berilmu. Maka sahabat Imam Syafi'i mengatakan, wahai Imam, kepada siapa kita mengikuti mereka? Maka Imam Syafi'i mengatakan, ikutilah mereka yang dibenci orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ikutilah orang-orang yang berilmu yang dibenci orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Siapa mereka? Itulah orang-orang ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang telah melekat ilmu di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka. Terutama saudara-saudara sekalian, di zaman yang fitnah ini, zaman seakan-akan setiap diri kita bisa menjadi wartawan bagi yang lain. Kalau dahulu kita mendapatkan informasi dari kotak yang namanya televisi, sekarang setiap kita bisa menjadi pemberita kepada orang lain. Karena setiap orang bisa menjadi pembawa berita bagi orang lain, sehingga berita-berita yang bersifat iblis pun juga banyak masuk, karena yang menjadi pembawa berita adalah iblis. Di media sosial bisa kita lihat bagaimana pemberitaan-pemberitaan, yang mana yang benar, yang mana yang salah, kita tidak tahu. Semua memberitakan, semua membela golongannya, semua mengatakan ini benar, ini yang paling benar, fitnah ini dilakukan oleh ini, fitnah ini dilakukan oleh itu, sehingga umat pun menjadi terpecah belah. Bahkan bangsa Indonesia yang kerukunannya telah teruji selama Indonesia merdeka oleh para pendiri negara Republik Indonesia, bagaimana mereka saling mengerti satu sama lain, terutama dalam pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yang dihadiri oleh para ulama ketika merumuskan itu. Di antaranya bagaimana mereka bisa merajut persatuan. Maka akhir-akhir ini teruji dengan ujian yang dahsyat kepada bangsa Indonesia, ujian yang sebelumnya tidak pernah terbayang, yang memungkinkan terjadinya perpecahan jika tidak diantisipasi. Konsep yang harus difahami oleh setiap umat Islam, setiap individu muslim yang hidup di negara ini, bahwa engkau adalah orang yang terikat dengan kesaksian kepada Allah dan orang yang terikat dengan kesaksian syariat Muhammad. Ini konsep. Ketika engkau mengucapkan syahadat, maka engkau perjuangkan syahadat itu di kehidupan dunia sampai ketika malaikat mencabut nyawamu. Apa konsekuensinya? Semua tata cara kehidupanmu tidak bisa dilepas dari yang namanya persaksian syahadat tersebut. Jangan kau katakan engkau memeluk Islam bagaikan menggunakan baju. Saya memakai agama saya ketika di masjid, keluar dari masjid, mohon maaf, agama saya letakkan di tiang-tiang daripada ruji masjid tersebut. Saya menggunakan agama ketika di majelis ilmu, tapi ketika saya masuk ke pasar, saya lepas agama saya. Tidak bisa. Jika ingin mendapatkan yang namanya kematian dalam keadaan husnul khatimah, adalah engkau tidak melepaskan ikatanmu dengan kalimat syahadat yang kau ucapkan. Sebagian mengatakan bahwasanya jika kita menjalankan agama ini dengan sebenar-benarnya, kita tidak bisa bertoleransi, tidak bisa hidup berdampingan. Maka ini adalah satu pendapat kalimatu haqqin urida bihal batil, kalimat yang seolah-olah benar, tapi padahal maksudnya ini ada keinginan-keinginan yang batil, yang buruk.
Jika dikatakan bahwa menjalankan agama Islam dalam pribadi maupun dalam komunitas maupun dalam sosial kemasyarakatan itu mengganggu toleransi, sesungguhnya tidak mungkin ada orang Yahudi di Madinah. Sesungguhnya tidak mungkin para kiai, para ulama, para wali songo membawa agama ini di Indonesia. Tidak ada agama selain Islam. Tapi mereka bisa hidup rukun, mereka bisa hidup dengan damai, bahkan sampai kehidupan 3-4 tahun terakhir ini baru terjadi yang namanya segala macam musibah tersebut. Siapa yang menyebabkan hal ini? Siapa yang menyebabkan hal yang gaduh seperti ini? Tidak lain, saudara, Allah sudah menyampaikan bahwasanya sesungguhnya asyaitan aduwwal lakum. Syaitan itulah yang menyebabkan engkau menjadi bertengkar satu sama lain. Yukhrijuna abawaikum minal jannah, mengeluarkan orang tua kalian Adam dan Hawa dari surga. Ulama mengatakan surga bermakna secara zahir surga yang diciptakan oleh Allah, tapi secara batin dikatakan bahwa surga itu adalah ketentraman, kedamaian, kerukunan, ketaatan kepada Allah ditarik oleh iblis supaya satu sama lain bertengkar, satu sama lain saling mencakar. Dan itu tidak terbatas kepada orang Islam, tapi kepada kemanusiaan. Sehingga misi iblis masuk kepada setiap individu tersebut untuk membuat fitnah sehingga satu sama lain bertengkar, satu sama lain saling memusuhi dan saling curiga. Maka dari itu jika difahami setiap individu bahwa ini ada fitnah muncul satu sama lain, seharusnya ini menjadi titik tolak untuk menjadikan kerukunan. Islam memberikan jalan keluar. Toleransi ada batas. Tidak dikatakan bahwasanya urusan-urusan dalam kehidupan keagamaan orang di luar Islam bisa masuk, dan tidak dikatakan orang Islam itu bertoleransi mengikuti acara-acara atau mengikuti kegiatan-kegiatan agama orang lain. Berhenti sampai situ. Nabi Muhammad selalu disimbolkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini yang sering jadi keliru, bahwa tidak diutus engkau ya Muhammad. Islam adalah sebagai rahmat lil alam. Nabi Muhammad membawa rahmat. Artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad menunjukkan ilmu untuk kembali kepada Allah, bukan meletakkan leher umat Islam untuk kepribadiannya, untuk fanatiknya kepada agama disembelih dengan atas nama toleransi. Bukan seperti itu. Karena ada di tempat lain asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas kepada orang kafir, kepada pemikiran kafir, kepada segala macam pendapat yang mencampur adukkan syariah. Jika Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya semuanya bisa dilebur menjadi satu, niscaya tidak terjadi perang Badar, niscaya tidak terjadi perang Uhud, niscaya tidak terjadi perang Khandaq. Tapi ada perjuangan di situ. Ada yang mengatakan bahwasanya kita harus meniru apa yang dilakukan oleh para wali songo. Sesungguhnya keadaan para wali songo berbeda sama keadaan saat ini. Betul, kita bertoleransi seperti cara-cara mereka, tetapi kita perlu tahu sekarang ini kadar godaan, strategi, pemikiran iblis jauh lebih kuat dibandingkan kejadian yang terjadi pada wali songo. Ketika wali songo memasukkan orang Hindu ke dalam Islam, tidak ada politik yang dilakukan oleh orang Hindu. Tapi sekarang sungguh musuh-musuh di luar Islam menggunakan politik dengan taktiknya, dengan uangnya, dengan pemikirannya, dengan kekuasaannya. Mereka berusaha untuk mempengaruhi, menurunkan derajat keimanan dan kefanatikan umat Islam terhadap agamanya. Dijauhkan umat Islam dari Al-Quran, dijauhkan umat Islam dari majelis ilmu, dan akhirnya dijadikan umat Islam benci kepada ulamanya. Sebagai penutup dari khutbah, Rasul telah menyampaikan, dan saya sampaikan sekali lagi,
peringatan dari baginda Rasulullah SAW. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan terjadi pada umatku kelak, mereka lari jauh memusuhi dari para ulama dan para fuqaha. Apa yang diancamkan oleh Allah jika orang-orang Islam menjauhi ulama dan para fuqaha? Fayabtaliyahumullahu bi thalathati asya. Allah akan menurunkan bala dengan 3 hal. Awaluha, yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha-usaha mereka. Mencari rizki dicabut berkahnya sama Allah. Kalau orang sudah mencari rizki dicabut berkahnya sama Allah, tidak ada harganya rizki tersebut dimakan oleh orang tersebut. Ats-tsaniyah, yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Kepada bangsa itu, kepada masyarakat itu, kepada warga negara itu akan diberikan pemimpin yang menguasainya, pemimpin yang zalim. Watsalitsaah, waliyadu billah, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Keluar dari dunia gak bawa iman, saudara. Masuk ke dalam kubur gak bawa iman. Masuk ke dalam kubur gak bawa iman, terus bawa apa? Mau bawa harta? Mau bawa pangkat? Mau bawa kekuasaan? Maka kuburnya menjadi hufrah min hufrati jahannam, waliyadu billah. Hadis ini sampaikan kepada diri kita, apakah sudah terjadi di negara kita? Apakah sudah terjadi di masyarakat kita? Apakah sudah terjadi di keluarga kita? Ancaman baginda Muhammad SAW. Ingat, pendapat apapun yang beredar di depan kita, bawa pendapat itu kepada Muhammad. Cocokkah dengan pendapatnya Muhammad SAW? Cocokkah dengan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah sesuai dengan otak mereka yang mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang benar? Ataukah orang-orang tersebut yang mengatakan dirinya benar padahal Allah sudah mengancam, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan kepada mereka, paling meruginya segala macam perbuatan kehidupan mereka, alladzina sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa bahwa mereka melakukan kebaikan, mereka melakukan suatu hal yang baik, berbuat baik kepada sana sini, padahal itu menjerumuskan keimanan mereka kepada liang-liang kubur yang menjadikan penderitaan bagi mereka, dan sungguh murka Allah pada diri mereka. Semoga Allah menyadarkan kita semua. Apa kita sudah sadar? Allah berikan tambah kesadaran. Yang belum sadar, Allah bukakan hatinya, sehingga fanatik kepada Muhammad SAW adalah panduan kehidupan di dunia dan di akhirat, dan tidak menggunakan pendapat apapun kecuali pendapat Muhammad SAW.